Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an alladzi amara ibadahu ay yadhkuruhu dzikran katsiran wa 'addalahu ala dzikrihi maghfiratan wa ajran kabira wa ja'ala quluban tatma'innu bi dzikrihi wa huwa subhanahu wa ta'ala yadhkuru man dzakara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyil karim sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, khusus yang saya hormati Ustaz kami alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, bulan yang disebut bulannya Quran. Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang mulia, diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia dan kepada orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dibawa oleh malaikat yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam, dan juga kepada umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mulianya Al-Quran, maka seorang ulama, yaitu Syekh Ahmad Isa Al-Mustawi, mengatakan ajaban diambil Quran, sungguh menakjubkan urusan berkaitan dengan Al-Quran. Nazala Jibril, Jibril turun dengan membawa Al-Quran, maka dikatakan fa'asbaha, maka jadilah dia afdalul malaikah. Maka dia ketika membawa Quran, maka Jibril menjadi seutama-utamanya malaikat. Kemudian Al-Quran nazala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Quran juga turun kepada Nabi Muhammad, maka asbaha, maka jadilah dia sayyidul khalqi, sebaik-baiknya khairul khalqi. Kemudian Quran juga turun nazala ala ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fa asbahat khairul ummah. Maka ketika Quran turun kepada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Kemudian Quran juga nazala di syahr Ramadan. Quran turun di bulan Ramadan, maka Quran menjadi fa'asbaha khairu syukur, sebaik-baiknya bulan. Kemudian Quran juga nazala fil lailatul qadar, turun juga di malam Lailatul Qadar. Maka fa asbahat, jadilah malam lail khair min alfi syahr, menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kata Syekh Ahmad Musrawi, bimala law nazala fi qulubina, bagaimana kalau Tuhan itu turun masuk ke dalam hati kita, maka orang yang membacanya pun
sebaik-baiknya zikiran, ya, sebaik-baiknya ibadah. Kata Rasulullah sabdanya, afdhalul ibadati ummati adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka Quran adalah begitu dahsyatnya, begitu mulianya. Kita pun yang membacanya mendapat kemuliaan. Siapapun yang membawa Al-Quran maka akan mulia di dunia dan di akhirat. Bahkan kata Sayyidina Utsman yang dikutip dalam kitab Ihya, "Lau tahura al-qulub", seandainya bersih hati setiap manusia, lam tashba' min qira'atil Quran, maka orang yang hatinya bersih tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Nah, kalau kita sudah senang dengan Al-Quran, gak kerasa juz 1 juz, gak kerasa 2 juz. Itulah kehebatan Al-Quran. Makanya Syekh Abu Zawjah mengatakan, naqlul hijarah ya alal munafik ahwan, membawa batu, memikul batu itu lebih ringan bagi orang munafik min qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini sungguh sangat-sangat membawa umat manusia ini pencerahan. Makanya diberikan banyak solusi dalam Al-Quran. Maka seandainya orang mukmin tidak memegang Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka sungguh sangat disayangkan kehidupannya. Apalagi kalau sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran, sungguh malu kalau kita mengaku sebagai orang mukmin. Makanya ketika kita mau mencintai Al-Quran atau ingin menjadi keluarga Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Bahkan kan saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Rasul pun merasa berat, sampai akhirnya malaikat Jibril memeluknya sampai 4 kali baru bisa enteng membaca Al-Quran. Ketika Jibril mengatakan Iqra, Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Qari, kamu tak bisa baca, didekaplah oleh Jibril. Sampai 3 kali begitu juga, sampai keempat baru baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Artinya apa? Quran ini sebetulnya berat. Karena Rasulullah sendiri pertama kali menerima wahyu berat. Bahkan di dalam riwayat ketika menerima wahyu pertama ini, Rasulullah itu dibelah dadanya yang 3 kali untuk dibersihkan hatinya, karena Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hati-hati yang kotor. Makanya berat bagi orang munafik untuk membaca Al-Quran, berat pula untuk mempelajari Al-Quran. Maka Al-Quran sungguh dahsyat buat kita. Dari yang membawanya Jibril menjadi orang yang mulia, dari yang memegang amanahnya turun kepada Rasul juga menjadi sebaik-baik makhluk. Turun di bulan Ramadan, Ramadan menjadi mulia. Bahkan di Quran ini, syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hanya bulan Ramadan yang nama bulan ini disebutkan Al-Quran. Bahkan 4 bulan yang haram itu tidak ada tersebut namanya di Quran. Cuma bulan Ramadan yang dimuliakan Allah disebut di dalam Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu begitu spesial. Bahkan turun juga pada malam
sehingga nanti di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat Al-Quran dan kita bisa masuk berkumpul kembali di surga yang Allah dengan mendapatkan syafaat Al-Quran. Mungkin itu yang